Salah satu cara mereka menghilangkan populasi manusia dengan cara cepat, pandemi. Di sini dibahas COVID-19 ciptaan mereka. Ada satu itu fitnah. Saya tanya kepada orang yang mengatakan Rasulullah ada dimanapun di alam semesta ini, beliau adalah akhir dunia sekelas George Soros, ada Rockefeller, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar raksasa sekelas Microsoft. Mereka sekarang bersatu untuk meriset peradaban kita. Di mana forum-forum mereka adakan itu menggunakan kamuflase. Kamuflasenya apa? World Economic Forum. Seolah mereka hanya membicarakan tentang ekonomi. Ternyata tidak. Nah, mereka berencana bahwa mereka akan melakukan upaya gila. Mereka akan meriset peradaban kita di tahun depan. Judulnya The Great Reset 2021. Mereka akan menciptakan sistem pemerintahan baru, ekonomi baru, politik baru, sosial baru, bahkan agama pun baru. Mereka bisa menciptakan tsunami, mereka bisa menciptakan gempa bumi. Itu Bapak Ibu yang gilanya mereka. Dan perang nuklir, demonstrasi, chaos itu bisa mereka ciptakan. Bahkan mereka bisa mempengaruhi manusia dengan mempengaruhi 4 gelombang. Gelombang alfa, beta, theta, gamma, di mana masing-masing gelombang ini bisa mempengaruhi karakter manusia dan sikap manusia dengan satu berita, satu situasi, dan satu keadaan. Dan inilah sistem Dajjal. Dan mereka ini adalah antek-anteknya. Dan Dajjal tidak akan datang melainkan kita sistem yang sudah sempurna gagal total, maka dia sendiri yang keluar. Kenapa mereka ciptakan gempa bumi, bencana alam buatan? Karena mereka ingin mengulangi populasi manusia. Kalau tidak salah 7,5 miliar penduduk bumi. Yang akan mereka sisakan pada akhirnya adalah 500 juta saja. Artinya yang harus dibuang berapa? 7 miliar manusia. Salah satu cara mereka menghilangkan populasi manusia dengan cara cepat, pandemi. Di sini dibahas COVID-19 ciptaan mereka. Pandemi COVID-19 ini adalah rekayasa mereka. Ada juga ketua PBB, dia tahu ini gila tapi dia bagian dari itu. Ya, Antonio Guterres. Ini ada ketua Mastercard. Jadi nanti sistem finansial kita akan diatur sama dia, tidak lagi menggunakan uang kertas Bapak Ibu. Uang kertas ini akan hilang. Jangan simpan hartamu di uang kertas, simpan dalam bentuk emas, karena emas nanti akan bermanfaat ketika mereka menghilangkan uang kita, finansial kita. Dulu saya tidak pernah membayangkan mereka bisa sehebat ini, tapi demi Allah, inilah cara Dajjal menguasai manusia. Dajjal mengendalikan kita, sadar tidak sadar kita dikendalikan Dajjal. Ada juga kemudian negara yang dibikin hancur dengan isu-isu tertentu, isu terorisme, isu pandemi, sehingga ramai-ramai rakyat mengungsi dari negaranya. Mereka yang pergi meninggalkan negaranya, seolah-olah mereka akan pergi mendapatkan perlindungan dan negara baru, wilayah baru, dan mereka aman. Justru mereka menghilang tanpa jejak. Kemana perginya mereka? Jadi akan ada kemusnahan-kemusnahan yang tidak terjadi, ada penghilangan manusia. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mereka akan mengontrol kita dengan menanamkan chip di dalam kepala kita. Inilah yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ini, itu bohong lah, itu nggak ada artinya. Tapi inilah fakta yang kita harus tahu, Bapak Ibu. Bukan hanya robot yang akan mereka ciptakan dengan sistem seperti ini, bahkan nanti yang saya khawatirkan, manusia akan dikalikan dengan cara seperti ini. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkan ambisi mereka dengan teknologi dicabut dari muka bumi. Dari sini saya baru paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan kembali ke zaman unta tanpa teknologi. Listrik akan padam, ya, kapal terbang tidak bisa terbang, mobil tidak bisa maju, bahkan HP kita tidak jalan. Kita akan kembali ke zaman unta. Dan bagaimana peristiwa itu akan terjadi? Ada banyak peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah perang demi perang. Dan banyak perang yang akan terjadi. Saya bagi dua, Pak. Ada perang Armageddon dan ada perang Malhamatul Kubra. Ketika komunitas yang bernama negara hilang, kerajaan hilang, NATO, APEC, AFTA, semuanya hilang. Yang ada adalah kepemimpinan yang sesungguhnya. Dialah Imam Mahdi. Nah, beliau akan muncul ketika wafatnya seorang raja Arab. Rasulullah SAW menyebutkan, maka 3 putra mahkotanya akan berebut kekuasaan, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Ibu sudah bisa melihat bagaimana kondisi Arab hari ini, mengerikan.